Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati, kami taati guru kita bersama Buya Yahya. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memberikan kesehatan, panjang umur, Allah mudahkan hajat dan segala keinginan beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami cintai, guru kami bersama Habib Hisham Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, panjang umur, taat, dan tentunya Allah kabul segala hajat-hajat beliau, hajat dunia dan akhirat beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin hadirat semuanya, alhamdulillah setelah mungkin di pertemuan kemarin kita absen ya, alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa kembali dalam agenda rutin kita di program ngaji virtual seperti biasa dari jam 8 sampai dengan jam 9 ya. Agenda kita selama 1 jam akan sama-sama belajar, dan malam hari ini insya Allah bersama guru kita Habibana Habib Hisham Al-Habsyi dalam pembahasan tentang akidah insya Allah. Nanti juga insya Allah kami akan berikan kesempatan untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya. Tentunya sebelumnya kami akan bacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semuanya yang sudah dikirimkan melalui grup Wakaf Media. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kajian ini semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah pula kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada Habib Hisham Al-Habsyi untuk menyampaikan kajiannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-wadih burhanuh, al-mabsud fi wujudihi karamuh wa ihsanuh. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfarij bihi al-kuraba. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni amma ba'du. Yang kami hormati wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'ana Allah bituli hayatih, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya, maka begitulah. Al-iman yazid wa yanqus. Iman kadang bertambah dan juga kadang berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidaklah mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dia dalam keadaan lemah, keyakinannya kepada Allah lemah, keyakinannya kepada akhirat lemah. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dan tidaklah berzina seorang pezina ketika dia sedang berzina, dia dalam keadaan beriman, imannya sedang lemah. Sedang mari dimalbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya akan hari akhirat, percaya akan hari pembalasan, dan juga terutama adalah yang perlu kita imani adalah rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para nabi dan rasul. Siapa itu nabi dan siapa itu rasul? Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi, di luar nama yang kita kenal seperti Nabi Daniel,
Samuel, Nabi Allah, Nabi Khidir, Nabi Yusha bin Nun, dan nabi-nabi lainnya. Di luar itu terdapat, di luar 25 nabi dan rasul, seperti yang namanya kami sebutkan, ada 124.000 nabi. Tetapi yang menjadi rasul hanya 313 rasul. Yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, dan kita umat Islam wajib mengetahuinya, hanya 25 nabi dan rasul. Maka sekian banyak nabi itu tidak mungkin Allah utus seorang nabi kecuali dia telah memenuhi 12 syarat kenabian. Artinya tidak Allah utus seorang nabi kecuali dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi sekaligus menjadi seorang rasul. Nabi belum tentu rasul, tetapi seorang rasul pastilah seorang nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 12 syarat kenabian. Yang pertama, seorang nabi haruslah manusia. Begitulah Allah utus 124.000 nabi, semuanya adalah manusia. Allah tidak mengutus nabi dan rasul dari kalangan malaikat, dan Allah juga tidak mengutusnya dari kalangan jin. Begitulah para jin beriman dengan nabinya yang berkebangsaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba." Kul, katakanlah Muhammad kepada mereka, ceritakanlah kepada mereka, uhiya ilayya, bahwasanya diberitahu kepada diriku Muhammad, annahu, bahwasanya ada nafar dari jin sallallahu alaihi wasallam ketika di kebun angin atau kebun kurma, ketika mereka pulang ke halaman Al-Quran, ini rahimakumullah, langsung saja seorang nabi dan rasul haruslah seorang yang merdeka. Tidak pernah Allah utus seorang nabi dan rasul dari kalangan budak hamba sahaya yang dihasilkan dari tawanan perang pada zaman dulu. Tidak pernah nabi adalah seorang budak. Maka timbullah di sini dalam pembahasan nabi mustahil seorang budak, timbullah pernyataan lantas bagaimana Habib mengenai Nabi Yusuf alaihissalam yang diselamatkan oleh rombongan kafilah onta Arab di sumur Palestina. Diangkatlah Nabi Yusuf saat itu dari sumur, dibawa ke negeri Mesir dan dijual di pasar budak. Kemudian Nabi Yusuf pun sempat di usia 12 tahun itu dijajakan di pasar budak. Akhirnya lewatlah Kiftir, menteri keuangan kerajaan Mesir, yang akhirnya membeli Nabi Yusuf alaihissalam. Bukankah ini artinya Nabi Yusuf sempat menjadi seorang budak? Maka jawaban para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan itu tidak dimasukkan kategori perbudakan karena hanya sebentar saja dan hanya dipajang saja di pasar budak, hanya beberapa saat saja, dan juga itu tidak dimasukkan ke dalam kategori perbudakan karena Nabi Yusuf saat itu masih berusia 12 tahun, belum menjadi seorang nabi sekaligus menjadi seorang rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, seorang nabi dan rasul haruslah mendapatkan wahyu. Hal ini dikatakan di dalam iman kita yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada wahyu yang pernah Allah turunkan. Ketahuilah bahwasanya wahyu itu jumlahnya ada 104 wahyu. 104 wahyu, 4 berupa kitab dan 100 berupa suhuf atau lembaran-lembaran. Kitab adalah Zabur kepada Nabi Daud, ayah Nabi Sulaiman, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. 4 berupa kitab. 100 berupa suhuf, diantaranya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir surat Al-A'la,
dikatakan bahwasanya fi suhufi Ibrahim wa Musa, dan hal itu pun disebutkan di dalam suhuf, wahyu yang berupa suhufi Ibrahim, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim, wa Musa, dan suhufnya Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ini tidak menafikan bahwasanya di sana ada 124.000 nabi dan wahyu yang disebutkan hanya 104 wahyu. Artinya tidak semua nabi dan rasul mendapatkan wahyu, tidak. Tetapi di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman bahwasanya setiap nabi dan rasul pernah mendapatkan wahyu, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, dan bagi seorang rasul ada tambahan syarat, yaitu mereka disyaratkan untuk menyebarkan wahyu ajaran syariat tadi kepada kaum mereka, di mana kaum Nabi Hud, yaitu Nabi Hud mengajak kaumnya, yaitu kaum Ad, dan juga kaum Nabi Saleh yang mengajak kaumnya, yaitu kaum Tsamud, dan juga kaum-kaum lainnya yang diajak oleh para nabi mereka, karena nabi mereka bukan hanya seorang nabi sekaligus, tapi mereka juga sekaligus menjadi seorang rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keenam, syarat seorang nabi dan rasul harus terbebas dari hinanya ibu dan ayah nabi tersebut. Artinya orang tua nabi dan rasul haruslah orang tua yang soleh dan solehah. Haruslah ayah yang soleh, taat kepada Allah, dan wanita yang mulia menjaga kehormatannya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan rasul dari ayahnya yang menyekutukan Allah dan ibunya yang hina dan dihinakan. Lantas bagaimana Habib mengenai Nabi Ibrahim? Yang di dalam ayat Al-Quran disebutkan ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar itu adalah seorang pembuat patung, yang jelas-jelas Azar ini membuat patung, bahkan menjual patung-patung tadi di negeri Babilonia, Irak, sehingga orang-orang pun menyekutukan Allah dengan sesembahan lainnya, yaitu dengan patung-patung yang dibuat oleh tangan Azar sendiri. Maka dijawab oleh para ulama bahwasanya Azar bukanlah ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Azar hanyalah ayah angkat Nabi Ibrahim, yang mana ketika ayah Nabi Ibrahim yang asli bernama Taruh, karena Nabi Ibrahim bin Taruh meninggal ketika Nabi Ibrahim masih kecil, maka pengasuhan Nabi Ibrahim diberikan kepada pamannya yang bernama Azar, yang ada saudaranya Tahruh. Hal ini membuktikan bahwasanya mustahil seorang nabi dan rasul mempunyai orang tua yang tidak soleh, bahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Singkat saja untuk pertemuan malam hari ini, yang ketujuh, syarat seorang nabi dan rasul adalah seorang nabi dan rasul harus terbebas daripada sesuatu yang merendahkan derajat mereka, dari penyakit yang sangat parah atau cacat yang ada di tubuh seorang nabi dan rasul, maka hal ini pun dianggap mustahil. Dikatakan di dalam kitab Nazam Aqidatul Awam karya Al-Imam Ahmad Al-Marzuki, beliau mengatakan wajaizun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi, dan boleh di diri para nabi dan rasul ada sebuah kekurangan, karena nabi dan rasul juga manusia, tetapi basyaran lakal basyar, kata Imam Al-Busiri dalam kitab burdahnya, dalam qasidah burdahnya, para nabi basyaran, manusia, lakal basyar, tetapi tidak seperti manusia biasa lainnya. Ditambah oleh Imam Ahmad Al-Marzuki, dan boleh bagi seorang nabi dan rasul menaksi daripada kekurangan, karena seorang nabi juga manusia walaupun tidak seperti manusia lainnya, ka khafifil maradi bighairi naqsin, tanpa mengurangi derajat nabi, ka khafifil maradi, seperti penyakit yang ringan saja. Lantas bagaimana Habib dengan kisah ayah Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, putranya Nabi Ishak, di mana dikatakan
Di dalam surat Yusuf diceritakan bahwasanya Nabi Yakub sebagai ayah Nabi Yusuf yang kehilangan Nabi Yusuf. Semenjak kehilangan Nabi Yusuf selalu menangis setiap harinya sehingga dikatakan ibyaddat ainah, maka menjadi putihlah kedua matanya Nabi Yakub. Apakah ini tidak mengindikasikan Nabi Yakub akhirnya ditimpa cacat, yaitu kebutaan di usia tuanya? Maka jawabannya adalah saat itu Nabi Ibrahim maksud kami Nabi Yakub alaihissalam tidak buta, tetapi para sejarah mencatat Nabi Yakub saat itu hanya menjadi bengkak matanya karena seringnya menangis. Begitulah kita sekali menangis, mata kita pun menjadi sembam. Apalagi Nabi Yakub yang saat itu setiap hari kesedihannya berlangsung, setiap hari menangis, maka mata tadi pun menjadi bengkak sehingga sedikit mengurangi daripada penglihatan Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi Nabi Yakub tidak mungkin menjadi buta walaupun teks ayat mengatakan seakan-akan Nabi Yakub menjadi buta. Lantas bagaimana Habib mengenai Nabi Ayub yang sangat dikenal dengan ujian ketiganya, yaitu ditimpa penyakit setelah diuji oleh Allah, dijadikan gempa bumi rumahnya dan anaknya tertimpa bangunan semua, diuji lagi oleh Allah di mana semua hewan dan kebun-kebun Nabi Ayub rusak, tapi Nabi Ayub tetap dalam keimanan dan keyakinannya kepada Allah. Ujian yang ketiga, Nabi Ayub diuji dengan dirinya sendiri setelah iblis meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan Nabi Ayub, sehingga dikatakan Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang sangat parah sehingga muncullah di badan Nabi Ayub itu belatung-belatung yang memakan daging Nabi Ayub, sehingga daging Nabi Ayub pun habis, tidak tersisa kecuali tulang dan kulit saja. Maka jelas cerita yang semacam ini sehingga Nabi Ayub pun diusir dari kampung tersebut. Maka ini adalah cerita Israiliyat, cerita-cerita bangsa Israel yang terlalu menambah-nambahkan drama di dalam kisah para nabi mereka. Maka sesungguhnya Nabi Ayub hanya kena penyakit biasa saja yang saat itu mungkin belum ditemukan obatnya, atau saat itu menurut masyarakat setempat penyakit itu adalah penyakit yang membahayakan sebab belum ada obatnya. Mungkin hanya flu saja, mungkin hanya semacam penyakit kulit ringan saja, tapi itulah Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang manusia yang mungkin saja ditimpa penyakit, tetapi penyakit tadi tidak mungkin menjadi maksum. Apa itu maksum? Nabi dan Rasul haruslah terbebas daripada dosa. Mustahil ada seorang Nabi dan Rasul yang melakukan dosa. Lantas bagaimana Habib dengan Nabi Adam alaihissalam yang jelas-jelas di awal surat Al-Baqarah Nabi Adam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati pohon tersebut. Pohon dan buahnya tidak boleh dimakan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat itu Nabi Adam pun terbujuk oleh bujukan iblis. Dia mengatakan, "Wahai Adam, makanlah buah itu. Sesungguhnya buah ini adalah buah khuldi, buah keabadian. Sengaja Allah melarangmu untuk memakan buah ini karena takut engkau menjadi kekal abadi di dalam surga. Padahal tanyalah semua para malaikat di dalam surga ini. Padahal engkau memang sejak awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni di muka bumi." Maka itulah Allah penyebab Allah melarang engkau memakan buah keabadian ini agar engkau nanti kekal tinggal di dalam surga. Tetapi begitulah
Nabi Adam pun akhirnya menyesal setelah Allah Subhanahu wa taala marah, dan saat itu Nabi Adam pun mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim, maka jika Engkau tidak mengampuni Nabi Adam seperti yang diyakini oleh sebagian atau Kristen yang mengatakan Nabi Adam kakek moyang mereka adalah telah mewarisi dosa warisan. Menjalankan skenario Allah Subhanahu wa taala, sebab seorang nabi pastilah ma'sum, dijaga hatinya dari terbesar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas timbul lagi pertanyaan, Habib, lantas bagaimana dengan Nabi Ibrahim yang dalam sejarah pernah berbohong 3 kali? Ya. Satu, ketika ditanya Ibrahim oleh temannya, kenapa engkau tidak berburu ke hutan atas perintah Raja Namrud? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku sedang sakit. Padahal saat itu Nabi Ibrahim sangatlah sehat. Buktinya setelah temannya berangkat ke hutan dan daerah Babilonia itu sepi, Nabi Ibrahim langsung membawa kampak dan menghantung di dalam kuil Raja Namrud. Kebohongan yang kedua adalah sejarah mencatat ketika ditanya Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung itu? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, yang menghancurkan adalah yang paling besar di antara kalian, sambil menunjuk ke arah patung yang di leher patung besar itu ada sebuah kampak. Maka saat itu Nabi Ibrahim menurut sejarah seakan-akan berbohong untuk yang kedua kali. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim masuk ke kota Mesir, bertemu Raja Fir'aun yang sangat mencintai wanita, dan melihat di samping Nabi Ibrahim terdapat Siti Sarah sebagai istri Nabi Ibrahim yang pertama, maka Fir'aun pun menginginkan Sarah. Dan ketika itu Ibrahim ditanya, wahai lelaki, siapa wanita di sampingmu? Maka Nabi Ibrahim saat itu menjawab, wanita di sampingku adalah saudariku. Maka menurut sejarah seakan-akan ini berbohong 3 kali. Tetapi dikatakan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di dalam syariat Islam dikatakan sebagai tauriah. Apa itu tauriah? Tauriah adalah cara bersilat lidah, di mana anggapan orang yang kita anggap bicara berbeda dengan apa yang kita maksud. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, Ibrahim, mengapa engkau tidak berangkat? Nabi Ibrahim mengatakan, aku sedang sakit. Seraya Nabi Ibrahim mencubit dirinya sendiri di bawah selimut tersebut. Nabi Ibrahim ketika ditanya, mengapa engkau tidak berangkat? Nabi Ibrahim mencubit dirinya. Dan saat itu Nabi Ibrahim mengatakan, aku sedang sakit. Maksud Nabi Ibrahim adalah sakit karena aku mencubit diriku sendiri. Dan yang ditangkap oleh temannya, maksudnya adalah sakit, betul-betul sakit yang tidak bisa bangun. Maka ini bukanlah sebuah kebohongan, tetapi ini adalah cara atau kepandaian di dalam bercakap. Muslim rahimullah. Begitulah badan Nabi Ibrahim adalah badan yang paling besar di antara manusia lainnya. Bahkan di hadapan Namrud, badan Nabi Ibrahim adalah badan yang tegap. Maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan yang menghancurkan adalah yang paling besar badannya di antara kalian, Nabi Ibrahim mengatakan berkehendak itu adalah dirinya. Tetapi orang-orang melihat langsung ke patung yang paling besar, bersangka bahwasanya patung itulah yang menghancurkan patung yang kecil. Begitu juga ketika ditanya siapa wanita di sampingmu? Wanita di sampingku adalah saudariku. Maksud Nabi Ibrahim adalah saudari seiman. Karena di dunia pada saat itu tidak ada yang beriman kecuali hanya 3 orang, yaitu Nabi Ibrahim, Siti Sarah, saudari seiman Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Lut, keponakan Nabi Ibrahim, sebagai saudara seiman Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim menjawab, ini adalah saudariku, maksudnya adalah saudari seimanku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Lantas Habib berbicara mengenai maksum. Bagaimana dengan kisah Nabi Musa alaihi salam? Yang jelas-jelas Nabi Musa pernah saat di pasar bertemu dengan dua orang. Yang satu adalah kalangan Yahudi dari Bani Israel, dari kalangan budak yang membangun istana Fir'aun, dan satu lagi adalah tentara Fir'aun berkebangsaan Egypt atau Kibti, atau berkebangsaan Mesir, anak buah Fir'aun. Nabi Musa ingin memisahkan keduanya, tetapi dari bangsa Mesir ini sangat marah, dan Nabi Musa saat itu mendorongnya. Nabi Musa yang dikenal sangat kuat itu seketika hanya niat mendorong, tetapi tiba saja orang Mesir itu pun terpental dan ia pun akhirnya wafat saat itu juga. Maka seakan-akan Nabi Musa saat itu membunuh seseorang berkebangsaan Mesir. Artinya Nabi Musa tidak maksum. Maka jawaban kita ahli sunnah wal jamaah dalam menanggapi ini, karena syarat ke-8 seorang nabi adalah maksum, maka jawabannya adalah saat itu Nabi Musa membunuh ada unsur ketidaksengajaan, sehingga hal itu tidak dimasukkan dalam kategori dosa karena ada unsur tidak sengaja yang niatnya hanya ingin memisahkan, mendorong, tiba saja orang itu terpental dan mati saat itu juga. Lantas Habib, bagaimana dengan guru Nabi Musa? Guru Nabi Musa adalah Nabi Khidir yang kisahnya dikisahkan secara lengkap di dalam surat Al-Kahfi, di mana Nabi Musa ingin menjadi saat itu Nabi Musa bercakap-cakap, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Kata Nabi Musa, apakah aku bisa mengikutimu agar aku bisa menjadi muridmu yang mendapatkan ilmumu? Apa kata Nabi Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, engkau tidak akan sabar jika bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau akan menjadi sabar jika engkau tidak mendapatkan informasi dari apa yang telah engkau saksikan? Maka syaratmu satu, Musa, jangan engkau bercakap-cakap apapun yang engkau lihat dari diriku. Singkat kisah, setelah Nabi Khidir naik ke atas kapal, menghancurkan kapal itu, Nabi Musa protes dan dapat surat peringatan pertama, turun dari kapal di pelabuhan kedua, bertemu anak-anak kecil, maka Nabi Khidir pada saat itu memanggil anak kecil yang paling kepalanya dipegang oleh Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir memutar dan memelintir kepala anak itu, seketika anak tersebut pun mati terbunuh. Musa yang melihat ini protes dan mengatakan, wahai guruku, apakah engkau akan membunuh anak-anak kecil yang tidak mempunyai dosa? Apa jawaban Nabi Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan sabar jika bersamaku. Dan ketika Nabi Musa mendapatkan SP3, surat peringatan ketiga, sebab tidak sabarnya Nabi Musa terhadap apa yang dilihat dari gurunya, mengatakan, Hafiraku baini wa bainak sa'unabbi'uka malam tastati' alaihi sabra. Musa, ini adalah tahan antara diriku, gurumu Khidir, dan antara baini wa bainak, antara diriku dan dirimu Musa. Sa'unabbi'uka, akan aku berikan kepadamu alam tastati' alaihi sabra, apa yang tidak bisa menjadikan dirimu sabar. Maka dijawab oleh Nabi Khidir saat itu, fa'ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurqahuma yana wa kufra. Maka kata Nabi Khidir saat itu, sesungguhnya anak tadi adalah memiliki kedua orang tua yang mukmin dan mukminah, seorang orang tua yang soleh dan soleha. Tetapi kami khawatir, aku Khidir melihat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, aku dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, anak ini ayyurhiqahuma, akan durhaka kepada kedua orang tuanya, ayyurhiqahuma,
tughyana wa kufra, dan dia akan menjadi orang yang keluar dari agama yang benar, dan dia akan kekal abadi di neraka jahanam. Aku pun barusan melihat tangisan anak tadi menangis di neraka jahanam, maka aku ingin menyelamatkannya dengan membunuhnya di waktu kecil, dan ketika aku telah membunuhnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, aku pun melihat ia sedang tertawa di dalam surga Firdaus. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Khidir bukanlah tidak maksum. Nabi Khidir adalah seorang nabi walaupun bukan seorang rasul, tetapi nabi haruslah maksum, terjaga dari dosa. Khidir saat itu hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di Nabi Khidir saat itu makomnya bukan di makom syariat lagi, naik makom torikot, bahkan bukan di makom torikot lagi, tapi Nabi Khidir saat itu sudah di makom hakikat yang semuanya atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Maka pembunuhan tadi adalah pembunuhan bagi orang yang dekat, yang hukumnya pun berbeda dengan kita yang masih di derajat syariat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itulah di antara 8 syarat daripada syarat seorang dan Rasul. Syarat yang ke-9 singkat saja, seorang nabi haruslah memiliki 4 sifat berikutnya, yaitu siddiq, seorang nabi harus jujur. Kemudian seorang nabi faton, haruslah cerdas. Seorang nabi juga yang ke-11 adalah tabligh, haruslah menyampaikan syariat, ajaran, wahyu yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala harus disampaikan, tidak boleh disembunyikan daripada umatnya, daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang ke-12, seorang nabi haruslah amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Tidak bisa seorang nabi lain waktu berkata demikian dan lain itu dia berkata kata-kata yang lain, maka ini sosok yang tidak dapat dipercaya dan tentu saja tidak memenuhi syarat kenabian. Berbicara mengenai fatonah, seorang nabi haruslah cerdas. Ya, begitulah Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang sangat-sangat cerdas. Kalau bukan karena nabi, apalah arti siasat perang yang diatur oleh nabi di dalam perang Badar? Pastilah kita akan kalah di dalam perang Badar. Kalau bukan karena fatona, kecerdasan baginda nabi, pastilah Islam tidak akan cepat berjaya dalam usia rentang waktu 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ini semua karena kecerdasan daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitulah Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad itu sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan an-nabiyil ummi. Apa itu an-nabiyil ummi? Nabiyil ummi adalah nabi yang buta huruf, nabi yang nggak bisa membaca. Nabi Muhammad sampai masa tuanya Nabi Muhammad tidak bisa membaca, bahkan Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Bukan karena Nabi Muhammad bodoh, tapi Nabi Muhammad cerdas dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Seandainya Nabi pintar membaca dan menulis, ketika Al-Qur'an keluar dari mulut Nabi yang mulia, pastilah orang-orang Quraisy yang masih musyrik itu mengatakan pantas Muhammad mengeluarkan syair yang sangat indah karena Muhammad biasa membaca perjanjian lama daripada Zabur dan Taurat, dan juga perjanjian baru daripada kitab Injil. Gak heran Muhammad mengeluarkan Al-Quran yang begitu tata bahasanya sangat indah, tapi Nabi Muhammad sengaja Allah buat tidak bisa membaca dan menulis, dikenal di kalangan kaum Quraisy Nabi Muhammad buta huruf, sehingga ketika keluar kata-kata yang sangat indah dari diri Nabi Muhammad, mereka pun menyangka itu pasti bukan dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka inilah kesimpulan kita pada pengajian pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan kita makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengetahui jumlah para nabi dan rasul, bahkan kita telah mengetahui daripada 2 syarat
12 syarat kenabian seorang nabi dan juga rasul. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita, terkhusus keimanan kita yang keempat, yaitu iman kepada para nabi dan rasul. Pada pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan mengenal kekeluargaan para nabi dan rasul. Bagaimana Nabi Adam mempunyai putra, seorang nabi juga, yaitu Nabi Syith. Dan bagaimana Nabi Sulaiman mempunyai ayah yang seorang nabi juga, yaitu Nabi Daud. Dan juga bagaimana rantai emas yang disebutkan di dalam sejarah, di mana Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub, Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak, dan Nabi Ishak pun ternyata adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin sekian saja. Tafadhol, kita buka sesi tanya jawab. Baik, alhamdulillah, jazakumullah hasanal jaza Habib Hisham Al-Habsyi untuk materinya malam hari ini tentang syarat kenabian, ya, syarat-syarat nabi. Baik, sahabat semuanya, kita langsung masuk di sesi tanya jawab. Ada 8 pertanyaan yang kami angkat malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan cukup waktunya. Jika cukup, nanti juga kita akan berikan kesempatan untuk sahabat yang lain bertanya secara langsung. Pertanyaan pertama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Habib izin bertanya, jika ada seorang istri yang ditinggal mati suaminya, terus beliau tidak punya penghasilan lagi, apakah boleh bekerja di luar rumah sebelum masa iddahnya selesai? Atau haruskah tetap menunggu masa iddahnya sampai habis, Habib? Bentar. Ya, maka begitulah maksud daripada para ulama merangkum daripada masa iddah yang berbeda antara wanita yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya, wanita itu dalam keadaan haid, dalam keadaan hamil, atau dalam keadaan sudah menopause, maka masa iddahnya berbeda-beda. Maka dalam masa iddah, seorang wanita dilarang menjalin hubungan dengan lelaki lain yang bukan dengan lelaki lain. Di mana seorang wanita harus menjaga kehormatannya sehingga orang-orang di sekitarnya yakin bahwasanya wanita ini kenal dengan nantinya suami keduanya, maka diyakini anaknya adalah anak dari suami kedua atau dari suami yang baru, bukan anak dari suami yang pertama. Maka ini fungsi masa iddah. Agar apa? Terbukti dalam penemuan sains, adanya masa iddah dalam syariat Islam itu dapat membersihkan, mohon maaf, daripada sisa-sisa air manis sperma suami yang pertama. Sisa-sisa DNA yang akan membentuk sang anak itu pun bersih dengan adanya masa iddah yang telah disyariatkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, secara detail para ulama melarang wanita yang dalam masa iddah untuk keluar, untuk bertemu laki-laki lain, atau keluar daripada rumah, atau mendandani dirinya, bahkan bersolek, semuanya dilarang. Demi apa? Menjaga wanita agar tidak didekati oleh lelaki lain, sebab tahu mungkin wanita sedang menjalani masa iddah. Tetapi jika dalam keadaan hajat, darurat, seperti dia menjadi tulang punggung keluarga, satu-satunya yang bekerja, ketika suaminya meninggal atau bercerai, dialah yang harus menafkahi anak-anak atau orang tua yang tinggal di rumahnya, maka wanita yang demikian diperbolehkan untuk keluar dari rumahnya demi mencari nafkah dan pekerjaannya untuk menanggung orang-orang di dalam rumah tersebut. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Habib atas jawabannya. Ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Izin bertanya, jika berhijrah karena pernah melakukan dosa, apakah harus benar-benar meninggalkan semuanya, seperti harus pindah tempat pekerjaan karena merasa terus teringat mantan yang satu kantor? Ma'asyiral rahimakumullah. Maka begitulah daripada syarat
taubat nasuha ada 3. Yang pertama adalah mencabut diri, artinya ketika sedang bermaksiat, dia harus mencabut dirinya, baik dari tempat tersebut, dari manusianya, dari semua hal yang menyebabkan engkau melakukan maksiat tersebut. Syarat pertama taubat nasuha adalah engkau mencabut dirimu. Baru setelahnya engkau menyesal, dan menyesal sebagaimana kata guru kita Buya Yahya ditandai dengan tangisan. Habib, saya nggak bisa menangis ketika menyesal tentang dosa. Maka tangisan tadi pun ditangis-tangisi atau pura-pura nangis. Walaupun air mata tadi pun akhirnya tidak keluar. Itu tanda kesungguhanmu. Mungkin engkau sangat keras hatinya, maka engkau harus menyesal ditandai dengan tangisan walaupun air mata tadi tidak bisa keluar. Baru yang ketiga adalah berjanji tidak akan mengulanginya. Bukan bangga dengan maksiatnya, bahkan bercerita dengan bangganya kepada teman-temannya, tapi harus harus berjanji tidak akan mengulangi maksiat tersebut. Maka itulah di antara syarat taubat nasuha. Maka jika seseorang yang akhirnya terjerumus di dalam bisikan syaitan dengan teman seperjuangannya di dalam sebuah perusahaan, maka sebisa mungkin dia ada niat di dalam hati untuk segera mencabut dirinya dari tempat tersebut. Yang penting Allah tahu niat kita. Selama niat kita kuat, insya Allah Allah arahkan pada tempat yang lebih baik dalam mencari nafkah yang halal. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, alhamdulillah, jazakumullah atas jawabannya. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Apa hukumnya jika kita bekerja di suatu instansi pemerintahan terus tidak masuk-masuk selama batas waktu tertentu karena ada pekerjaan lain di luar, dengan syarat membayarkan sejumlah uang ke kantor atau atasan? Dalam hal ini atasan mengizinkan. Terus status gaji yang diterima dari pemerintahan itu hukumnya bagaimana? Kemudian sejumlah uang yang dibayarkan ke kantor tersebut apakah termasuk suap atau sogok? Mohon pencerahannya, Habib. Ya, maka begitulah amanat sangat penting bagi kita umat Islam. Bahkan bukan hanya Muslim yang harus amanat. Mukmin pun di derajat yang lebih tinggi harus menjadi seseorang yang amanat. Muslim ditandai dengan takwa. Mukmin ditandai dengan tanda-tanda keimanan yang disebutkan di dalam surat Al-Quran. Dan lawan dari seorang mukmin adalah seorang munafik yang mereka mengkhianati amanat. Maka pekerjaan yang diberikan oleh perusahaanmu atau oleh negara, kalau jika pekerjaan tadi adalah PNS, oleh negara, maka engkau beramanat untuk menebus gaji yang akan engkau terima nanti dengan hasil keringatmu di tempat tersebut. Jangan engkau bermalas-malasan, itu tanda pengkhianatan. Jangan engkau jarang masuk ke tempat, jarang masuk, tidak sesuai absennya, maka itu juga adalah khianat. Itu tanda pengkhianatan. Maka seharusnya orang tadi adalah melakukan amanat, menebus uang gaji tadi dengan keringatnya atau hal-hal yang bisa dia berikan manfaat kepada perusahaan tadi, sekedar apa yang dia terima. Maka jika dia merasa tidak dipantau atau merasa ia tidak dipantau ya oleh atasannya, bahkan di sini dalam pertanyaan atasannya pun tidak amanat lagi dengan atasannya, karena yang memantau itu pun akhirnya membolehkan dengan syarat ia harus membayar uang, ya. Maka ini ada antara atasan dan bawahan tidak amanat dua-duanya. Maka haruslah menjadi orang yang amanat kepada manusia, karena itu menjadi tanda seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka penting amanah tadi, maka harus dijaga amanah tadi. Adapun pekerjaan di luar boleh dilakukan jika dilakukan di luar jam kerja, dan juga atasan yang menerima uang tadi karena disyaratkan oleh atasan tersebut, maka uang tadi pun menjadi seperti hukumnya seperti uang riswah atau uang sogokan atau bahasanya uang tutup mulut. Nah, maka ini bahaya.
Maka ini ada kebiasaan yang ritual-ritual, kebiasaan di dalam perusahaan yang harus segera dihilangkan oleh seorang atasannya lagi yang amanat kepada Allah Subhanahu wa taala, amanat kepada atasannya lagi, dan amanat dengan uang yang dikelola. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang amanah ya dalam hal apapun, termasuk juga dalam urusan pekerjaan. Terima kasih Habib. Ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru ditinggal anak meninggal kurang lebih 4 bulan yang lalu. Anak laki-laki saya berumur 8 tahun. Rasanya masih terasa berat. Bagaimana menyikapinya agar hati bisa sabar dalam menerima ujian Allah Subhanahu wa taala? Dan apa doa yang bisa saya kirimkan untuk almarhum anak saya selain Al-Fatihah? Mohon jawabannya Habib. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Ratibul Haddad, beliau menyarankan kita sebagai seorang mukmin muslim untuk membacanya setiap ba'da maghrib, di mana di antara bacaan-bacaan yang dikumpulkan dari hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, di antaranya yang harus kita rutinkan baca minimal 3 kali sehari untuk menambah keimanan kita, keyakinan kita. Penting kiranya membaca Ratibul Haddad dengan terjemah. Di antara bacaannya adalah Bismillah, walhamdulillah, al khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Al khairu, takdir yang baik itu. Wasyarru, atau takdir yang buruk itu. Bimasyiatillah, semuanya adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ditimpa penyakit, itu adalah kehendaknya Allah. Jika kita mendapat kekayaan, itu juga kehendaknya Allah. Jika kita pisahkan dengan pasangan kita, itu juga adalah kehendaknya Allah. Jika kita mempunyai anak yang diwafatkan di waktu kecil, itu juga adalah kehendaknya Allah. Allah yang tahu watak, karakter, tabiat, sifat kita, dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan anak adalah anakmu sekarang berada di sorga dan menunggumu, bahkan membantumu kelak di alam barzah. Anak kita menjadi penolong kita nanti di akhirat bagi kita. Janganlah sedih. Keimanan, yaitu iman kepada qada dan qadar yang semuanya telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diri kita lahir ke dunia ini, di tepatnya ketika kita berusia 4 bulan di dalam perut rahim ibu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka begitulah anak kita bisa dikirimkan daripada bacaan surat di dalam Al-Quran. Bisa selain Al-Fatihah, di mana seorang ibu membaca surat Yasin, diniatkan untuk kirim pahala membaca setiap satu hurufnya kepada anaknya yang ada di alam barzah. Atau seorang ibu yang ketika bersedekah kepada kaum yang lemah, terenyuh hatinya, maka ia pun sambil mengingat anaknya, bahkan mengirim pahala sedekah tadi kepada anaknya, maka itu semua adalah sampai atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik Habib, terima kasih jawabannya. Ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Izin bertanya, kadang dijumpai acara-acara TV di mana penganut agama lain melakukan adegan sholat, mengaji, dan ucapan-ucapan salam, seakan-akan mereka ini beragama Islam. Tindakan seperti itu, meskipun hanya sebuah acting atau alur cerita, apakah itu diperbolehkan, Habib? Maka begitulah di dalam muqaddimah kitab Sulam Taufik tentang akidah dikatakan bahwasanya penyebab murtad keluar dari Islam ada 3. Itu sebab pekerjaan, artinya ada seseorang yang menyembah patung, maka jelas-jelas ia keluar dari Islam. Atau dengan perkataannya, seperti perkataan ia Tuhan ada 3 dan ia meyakini Tuhan ada 3, maka dia sungguh telah murtad keluar dari Islam sebab ucapannya. Dan terakhir
terakhir murtad dengan hatinya. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan tidak Allah berikan was-was di dalam hati kita dan tetap Allah berikan keyakinan, keimanan. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, tetapkan hatiku di dalam jalan Islammu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka 3 hal inilah yang menjadikan seseorang keluar daripada Islam. Lantas timbul dalam permasalahan akidah kontemporer, permasalahan akidah modern kontemporer, di mana bagaimana hukum seorang artis yang beragama Islam dalam kehidupan nyatanya, tiba saja dia berperan sebagai seorang kafir yang di dalam adegan tadi dia menyembah patung atau dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menyebabkannya murtad, bahkan ia misalkan menghadap ke tiang salib dengan gerakan-gerakan khusus seperti dilakukan orang Nasrani. Maka jawabannya adalah jawaban daripada sahabat, seorang sahabat yang lemah pada zaman Nabi yang masuk Islam di awal keislamannya bernama Ammar bin Yasir, di mana Ammar menyaksikan ayahnya Yasir disiksa oleh tuannya karena ini keluarga budak ya di zaman Nabi. Kemudian Sumayyah, ibunda Ammar, juga disiksa sehingga saat itu Ammar ketika dipaksa dan ketika orang tuanya wafat, Ammar dipaksa untuk keluar dari agama Islam, maka Ammar pun menyatakan keluar dari agama Islam. Setelah itu dibebaskan oleh tuannya, tidak disiksa lagi. Ammar pun lari ke rumah Rasulullah, menangis-nangis dengan sedihnya dan mengatakan, "Ya Rasul, aku sungguh mengucapkan kalimat untuk menyembah Latta, patung Latta dan Uzza." Maka patung Latta dan Uzza. Maka ya Rasulullah, apakah aku keluar dari iman? Karena aku berpikir aku masih muda, umurku bisa dipakai untuk melindungi dakwahmu ya Rasul. Maka dijawab oleh Rasulullah, sungguh engkau tetap dalam keimananmu. Maka acting, berpura-pura demi sesuatu, hukumnya tidak mengeluarkan seseorang daripada agama Islam, pun sebaliknya jika kenyataannya pemeran tadi adalah seorang yang kafir, dengan dia sholat berwudu dan lain sebagainya di dalam perannya, itu juga tidak menyebabkan ia masuk ke dalam agama Islam. Lantas pertanyaan besarnya, bagaimana dengan sutradara atau lebih atas daripada itu, PH atau production house yang menata ini semua? Maka itu insya Allah kita bahas pada perjumpaan yang sangat panjang mengenai hal-hal iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Tafadhol selanjutnya. Baik, Masya Allah. Jadi biar penasaran dan ikut ngaji terus ya, Bib ya. Ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya, untuk niat sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat 1 salam. Dan apa bedanya dalam niat sholat itu? Ada yang pakai adaan lillahi ta'ala dengan lillahi ta'ala saja, tidak pakai adaan. Usolli qobliyah zuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Maka itulah niat sunnah qobliyah zuhur langsung 4 rakaat dan tidak dengan tahiyat awal lagi langsung 4 rakaat berdiri semua, hukumnya juga adalah boleh. Maka ketahuilah bahwa di dalam niat sholat sunnah itu yang wajib hanya al-qasad, ya, yaitu pekerjaannya. Usolli itu wajib diucapkan. Usolli wajib diucapkan ketika seorang mengucapkan Allahu Akbar, hatinya harus menyebut usolli. Allahu Akbar, usolli di dalam hati, menyebut usolli. Kedua, dia harus menyebutkan jenis sholatnya, yaitu qobliyat az-zuhur. Ya, usolli qobliyat az-zuhur. Allahu Akbar. Dalam hati berbarengan usolli qobliyat az-zuhur. Ya Allah, saya niat sholat qobliyat zuhur. Itu yang wajib. Sisanya jumlah rakaat, 4 rakaatin, menghadap kiblat, mustaqbilal kiblati, adaan kodoan. Adaan itu dilakukan pada saat itu atau kodoan dikodok di luar waktunya. Kemudian
lillahi ta'ala, itu semua hukumnya adalah sunnah saja. Yang wajib adalah usolli qobliyata zuhri. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Habib atas jawaban-jawabannya. Dan kita, oh baik, ada satu pertanyaan lagi ya tadi terlewat, pertanyaan dari grup WhatsApp. Assalamualaikum, izin bertanya perihal rezeki. Saya paham bahwa rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Namun bagaimana agar kita selalu bisa meyakini dengan iman ketika sedang sempit bahwa Allah akan tetap mencukupi. Sedangkan secara logika pendapatan sangat minim, sementara kebutuhan banyak. Apakah jika terlintas keraguan atau kekhawatiran tentang hari esok, apakah itu termasuk pertanda lemah iman atau kurang iman? Ya begitulah, memang kita dibentuk hanya pinter mengurus pengeluaran. Kalau urusan pengeluaran kita paling pinter matanya. Ini buat bayar ini buat makan itu, ini buat bayar makan. Tapi untuk urusan pemasukan kita itu seperti masih mencari-cari. Maka menjadi seorang mukmin dan muslim haruslah kita ke arah bagaimana cara mencari pemasukan yang halal penuh berkah. Kita harus tahu bagaimana aturan-aturan di dalam Islam, di dalam mencari pemasukan. Ya, dan bagaimana ancaman-ancaman ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hal pemasukan. Di mana ada seseorang berjualan beras di sebuah toko di pasar. Konsepnya jual beli, itu pun ternyata diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi mutaffif, kata Allah. Siapa mutaffif? Alladzina idza ktalu 'alan nas yastawfun. Mereka yang jika menimbang barang dagangan atas apa yang dibeli manusia, yastawfun, mereka melakukan kecurangan. Namanya kecurangan macam-macam, penipuan, kurang takar, macam-macam jalan syaitan yang dibisik kepada manusia yang memang dan disesatkan. Maka perlu keimanan di dalam mencari pemasukan. Begitulah kita diajarkan setelah kita tahu rizki telah dibagi. Bahkan sebelum kita lahir rizki udah ditentukan. Setelah kita tahu kalam Imam Romli mengatakan rizki adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Jangan di mindset kita rizki itu adalah uang. Uang itu adalah rizki. Hari ini nggak dapat uang, hari ini aku nggak dapat rizki. Maka ini konsep yang salah. Karena semua yang ada di sekitar kita, yang kita menikmatinya, semuanya adalah rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu rizki, imanan rizki, istri soleha rizki, anak penurut rizki, semuanya rizki, dan itulah yang harus disyukuri. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitulah dunia ini diciptakan oleh Allah dengan sebab dan akibat. Tidak bisa kita hanya duduk di rumah pun mengharap rezeki yang sudah ditentukan tadi pun datang. Tidak. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebelum mencari rezeki, pertama adalah doa. Doa dulu nih. Mohon kepada Allah, jangan jadi orang sombong. Doalah banyak-banyak. Dalam doa bikinlah banyak-banyak. Mintalah kemudahan kepada Allah banyak-banyak. Seperti seseorang yang akhirnya melakukan sholat duha. Dan setelah dia sholat duha, dia membaca doa, ya Allah, jika rizkiku di langit, turunkanlah. Kalau rizkiku di dalam bumi, keluarkanlah. Kalau rizkiku jauh, maka dekatkanlah. Kalau rizkiku udah dekat, maka berkahilah. Kita doa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah doa, baru di tengah kita ikhtiar. Ya, ikhtiar, banyak gerak. Ya, dikatakan gerakan seorang suami sampai bercucur keringat itu adalah penuh keberkahan. Saking berkahnya, rizki yang dihasilkan oleh suami yang berkeringat susah payah itu mencukupi istrinya, mencukupi dirinya, mencukupi anak-anaknya, bahkan mencukupi seluruh orang yang tinggal di dalam rumahnya. Kalau ada pembantu, dicukupi. Itu urusan pembantu. Ada mertua, orang tua, ya keponakan, semua dicukupi. Kenapa? Suaminya mau gerak. Ya, berkah gerakan seorang suami. Ide-ide pemikiran. Ya. Maka itu semua adalah
Keberkahan ikhtiar. Bahkan di antara ikhtiarnya apa? Apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa ingin diluaskan pintu rizkinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Bukan malah putus tali silaturahmi, sambung tali silaturahmi. Hai para suami, main sana ke rumah kerabat, main ke rumah keluarga besar, main ke rumah sahabat, main sana ke rumah teman lama, main ke rumah gurumu, ngobrol dengan mereka semua. Silaturahmi, kata Nabi, menyebabkan seseorang itu menjadi kaya raya. Berapa banyak orang yang kaya raya sekarang, mereka mengatakan rizkiku berasal daripada rekan-rekanku, teman-temanku, hubunganku yang sangat banyak dengan orang-orang di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita ikhtiar, menjaga konsekuensi, menjaga semuanya, baru kita terakhir tawakal, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hanya bisa berusaha dan semuanya diputuskan kembali, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini menjawab pertanyaan. Baik, alhamdulillah atas jawabannya. Terima kasih Habib Syam. Dan ada beberapa atau 2 pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Insya Allah nanti jika waktunya masih sempat kita berikan 1 atau 2 pertanyaan langsung ya. Kita bacakan dulu pertanyaan dari kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mengingatkan suami yang masih belum berhenti dengan riba? Mengingatkan suami yang masih belum berhenti dengan riba, Habib. Fadal. Ya, begitulah. Kita harus berhijrah sedikit demi sedikit. Ya, yang biasa kita menggunakan bank konvensional berpindah ke bank syariah. Ya, kita pindah. Bahkan, Masya Allah, kita memperhatikan secara detail. Bahkan jika kita bertransaksi, kalau bisa tanya apakah ada bank syariah. Ya, itu membiasakan kita keluar dari yang namanya riba karena dikhawatirkan kita terkena debunya riba. Ya, debunya riba itu pasti kena. Tapi keluar dari riba itu wajib bagi seorang mukmin dan muslim. Ya. Riba itu adalah keuntungan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli. Maka jalankanlah cara mencari rizki adalah dengan cara jual beli. Riba Allah haramkan. Kenapa? Karena dari syarat-syaratnya, daripada perjanjiannya, daripada keuntungan dua belah pihak, ada yang dirugikan, ada yang merasa tertipu, dan lain sebagainya. Ada yang merasa tertekan. Maka itulah yang menjadikan riba tadi haram. Maka jangan sampai kita membiasakan diri dengan riba, bahkan bangga dengan riba, bahkan membela yang namanya riba. Mungkin ini menjawab pertanyaan. Tafadhol. Mungkin perlu dilengkapi, Bib, tadi terkait dengan mengingatkan suaminya itu, si penanya yang sampai sekarang mungkin masih terlibat dalam riba. Apakah ada tata caranya gitu, Bib, agar mungkin tidak tersinggung dan sebagainya? Jika engkau temukan kesalahan pada orang lain, maka 2 yang bisa engkau lakukan. Tidak harus engkau tegur pada saat itu juga. Jika engkau melihat kesalahan pada seseorang, tidak harus engkau tegur pada saat itu juga. Artinya bisa engkau diamkan dulu seminggu, 2 minggu, baru sudah tenang, baru engkau tegur sehingga dia nggak merasa tersinggung. Dan tidak harus lewat mulutmu. Bisa lewat mulut orang lain yang mungkin selevel, mungkin murid mau mengingatkan gurunya, ya mungkin mahasiswa mau mengingatkan dosennya, istri mau mengingatkan suaminya, belum nggak selevel nih, maka mungkin bisa disampaikan kepada orang yang amanat, nanti orang tersebut yang menyampaikan kepada orang yang dimaksud.
Mungkin itu menjawab pertanyaan. Maka mulai dari sekarang hijrah dari bank konvensional menuju bank syariah, kemudian dari produk-produk yang udah didata sebagai produk Yahudi, daripada barang-barang kita di dalam kamar mandi, di rumah, alat cuci piring, dan lain sebagainya, sebisa mungkin kita print itu logo-logo mana Yahudi yang membantu penyerangan saudara kita Palestina, kita hijrah sedikit demi sedikit. Yang biasanya air mineral gelas itu mereknya Aqua, karena Aqua jelas mendukung daripada program Yahudi, maka kita hijrah ke air mineral yang mungkin pabriknya adalah membantu di dalam syariat Islam. Mungkin itu menjawab pertanyaan. Baik, Masya Allah, jazakallah Habib ya. Nanti hijrah ke AB Water ya, sahabat. Insya Allah Al-Bahjah juga sudah menyediakan air mineral mereknya AB Water. Baik ya, mudah-mudahan tadi penanya tentang riba tadi Allah mudahkan untuk hijrah ya dari yang namanya riba. Masih ada pertanyaan lagi, ini urgent katanya pertanyaan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang yang berkeyakinan ayah ibu Rasulullah di tempat yang tidak seharusnya ya, mungkin ya seperti kebanyakan di sana yang menyebutkan ayah ibu Rasulullah itu di neraka, naudzubillah ya. Dan kami sangat membenci kepada mereka, bahkan ingin mengangkat suara dikarenakan cinta kepada Rasulullah. Apakah ini salah? Ya. Dan apakah keyakinan itu yang tadi menyebutkan bahwasanya orang tua Rasulullah itu di neraka, ya? Apakah ini bisa membatalkan keimanan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah dasar kita ahlus sunnah wal jamaah. Dasar kita ahlus sunnah wal jamaah dalam akidah kita adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kata Allah sendiri apa? Wa ma kunna, dan tidaklah adanya kami Allah, mu'adzibina, kami akan menyiksa, hatta nab'atha rasula, hingga kami utus ke golongan tersebut seorang utusan. Artinya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman yang kita ambil dari kebalikan ayat itu, Allah tidak akan menyiksa loh jika sampai Allah tidak akan menyiksa sampai Allah kirim utusan seorang pemberi peringatan, seorang pemberi kabar gembira kepada kaum tersebut. Kalau udah datang Nabi Rasul kok mereka masih cengkal, baru mereka disiksa oleh Allah. Begitu. Artinya kalau ada orang ya, dalam akidah kita ini berbicara mengenai mukallaf. Ya, di antara syarat mukallaf harus sampai dakwah kepada mereka. Kalau ada orang buta, orang tuli, sampai nggak dakwah ke dirinya? Enggak. Dia buta, dia tuli, nggak ada hubungan dengan dunia luar. Dia hidup sendirian dengan kesunyiannya. Nggak ada dakwah sampai kepadanya, dia mati, langsung surga. Tapi kalau ada buta, tapi dia masih dengar. Atau ada orang tuli, dia masih ngelihat. Dakwah sampai nggak kepada dirinya? Sampai. Dia ngelihat bagaimana para ulama tausiah walaupun nggak dengar. Ya. Atau dia dengar tausiah para ulama walaupun dia nggak lihat. Sampai dakwah kepada dirinya, maka dia mukallaf. Jika dia menolak Islam pada saat itu, maka dia akan dihukum. Mengapa? Masih sampai dakwah kepadanya. Ya. Nabi Muhammad SAW mempunyai ayah Abdullah dan ibu Siti Aminah binti Wahab Az-Zuriyah. Bahkan kakek Nabi adalah bernama Abdul Muttalib. Dan masih banyak lagi. Di usia Nabi 12 tahun, Nabi bertemu dengan seorang pendeta Yahudi bernama pendeta Bukhairah yang mengatakan, Muhammad, seandainya Allah panjangkan umurku, kata pendeta Bukhairah, hingga usia di mana engkau menjadi seorang Nabi dan Rasul, maka aku Bukhairah akan menjadi orang pertama yang memeluk agama Islam dan membantumu di dalam dakwahmu. Tapi apa? Bukhairah nggak lama wafat. Nah, maka dikatakan ayah Nabi, ibunda Nabi itu hidup di zaman fatrah. Apa sih zaman fatrah? Yaitu zaman yang kosong dari para nabi dan rasul. Terakhir yang sebelum Nabi Muhammad diutus adalah Nabi Isa. Itu nabi sebelum terakhir. Nabi Isa diutus usia 18 tahun. Ya.
Nabi Isa diutus usia 18 tahun. Punya murid kepercayaan, ada 12 murid kepercayaan Nabi Isa. Dalam Al-Quran disebut Hawariyun. Yudas, Yohanes, Markus, Matius, Thomas, Petrus, Barnabas, Lukas, Tadeus, Filipus, Andreas, dan lain sebagainya. 12 murid kepercayaan Nabi Isa alaihissalam. Satu khianat, Allah selamatkan Nabi Isa di usia 18 tahun, Allah angkat. Mulai dari diangkatnya Nabi Isa sampai nanti Nabi Muhammad diutus di usia 40 tahun, ada jarak 500 tahun lebih ini nggak ada nabi lagi, nggak ada rasul lagi. Kosong. Maka dikatakan oleh para ulama akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, masa kekosongan dari nabi ini, semua yang hidup dan mati di dalamnya, mulai orang yang pertama kali lahir beberapa detik setelah Nabi Isa diangkat, hingga orang yang wafat sebelum Nabi, beberapa detik Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun, meninggal duluan deh. Maka mereka semua ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa suatu kaum hingga kami utus kepada kaum tersebut seorang utusan. Ini pun berlaku kepada kaum Dayak di pedalaman Kalimantan yang terisolasi dari dunia luar, berlaku kepada suku aborigin mungkin di pedalaman Australia, atau suku Dayak di pedalaman hutan Amazon, yang mereka sehari-harinya tidak memakai baju, tetapi kalau mereka meninggal, mereka langsung ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Mereka tidak pernah mendengar azan, mereka tidak mendengar para ulama bertausiah, mereka tidak pernah mendengar daripada ayat Al-Qur'an, tidak sampai dakwah kepada mereka, walaupun setelah zaman Nabi saat ini, maka mereka dianggap bukan mukallaf, dan jika wafat mereka pun langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari negara Jerman yang ateis, kebanyakan komunis. Mereka walaupun maksiat sehari-hari, mungkin saja mereka ahli surga seandainya mereka nggak mendengar Islam, atau mereka mendengar tentang Islam, tapi Islam yang telah difitnah. Oh, Islam teroris. Ya, Islam itu nggak benar. Islam itu Islam yang benar itu gimana? Ada hidayah ingin masuk Islam, maka mereka ketika meninggal semuanya ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertanyaan. Baik, terima kasih Habib untuk jawabannya. Satu pertanyaan secara langsung, silakan Saudari Wahyusari bisa langsung bertanya kepada Habib. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, saya ingin bertanya tentang kewajiban orang tua selama hidup mereka tidak melaksanakan sholat. Nah, hingga mereka tutup usia. Bagaimana saya pernah mendengar bahwa kewajiban itu akhirnya turun ke anaknya. Jadi saya juga kurang paham. Jadi bagaimana Habib untuk menyikapinya? Jadi ada orang tua, dia nggak sholat, begitu ya, sampai dia meninggal. Wafat, ya benar. Itu karena pingsan atau karena apa? Karena koma atau karena emang nggak mau sholat? Untuk semasa hidupnya mereka, karena gimana ya, mungkin silsilah keturunannya mungkin dari orang tua atau zaman dulu, jadi mereka tidak diajarkan. Tidak paham agama mungkin. Nah, benar. Exactly. Jadi karena tidak paham syariat, akhirnya semasa hidup mereka tidak sholat sampai wafat. Jadi bagaimana sholat? Jadi tidak mengerti tentang kewajiban sholat. Akhirnya mereka meninggalkan sholat sampai meninggal. Itu bagaimana? Ya. Apakah menjadi tanggungan anaknya? Gitu. Ya. Maka begitulah kewajiban sholat. Jika
seseorang meninggalkan sholat karena cengkalnya, karena menentangnya, bahkan dia berkeyakinan sholat itu tidak wajib, maka orang tadi adalah jelas murtad, keluar dari Islam. Tetapi jika seseorang meninggalkan sholat sebab dia malas-malesan, maka harus diminta taubat dulu oleh keluarganya. Diminta taubat, disadarkan, difahamkan. Tapi dia ngerti sholat itu wajib, tapi dia malas melaksanakannya. Sehingga dia nggak pernah sholat. Maka orang tadi pun akhirnya dihukumi murtad. Tetapi jika ada orang tidak sholat sebab kejahilannya, sebab kebodohannya, sebab nggak ngertinya, dan selama ini nggak ada yang memberitahu kepada dia, maka dimaafkan. Mungkin dimaafkan di dalam syariat Islam. Tapi begitulah dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Safwati Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, dan setiap orang, bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu, ya'malu, dia beramal, dia beribadah, a'maluhu, maka amal-amalnya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kewajiban tadi? Kembali kepada anak-anaknya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisa lil insani illa ma sa'a." Dan tidak ada bagi seorang manusia illa ma sa'a, kecuali apa yang dia kerjakan. Maka dalam hal ini jelas anak tidak menanggung daripada apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dibahas oleh para ulama fikih, hal itu hanya sebuah kesunahan saja. Ada yang mengatakan dengan membayar beras, ada yang mengatakan dengan mengqadha sholat, tetapi itu bukan kewajiban atau warisan menjadi beban bagi anak-anaknya, tetapi itu hanya kesunahan aja, bentuk berbakti anak kepada orang tuanya, karena memang sholat adalah kewajiban masing-masing yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, Masya Allah, jazakumullah. Mungkin kewajibannya hanya mengingatkan saja ya, Habib ya, mengingatkan, kemudian mengajarkan dan membimbing ya, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Saudari Wahyu Sari atas pertanyaannya. Satu pertanyaan terakhir dari Fajar Ibnu Ahmad, silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Pada Habib, kami izin bertanya mengenai seorang pemuda yang ingin menuntut ilmu, tetapi posisinya beliau itu anak pertama. Kemudian orang tuanya alhamdulillah masih sehat. Mereka dua bersaudara. Terus kalau misalnya dia keluar untuk menuntut ilmu, berkaitan dengan ini, bakti sama orang tua. Dari kedua pertimbangan itu, kira-kira menurut Habib itu mana yang terbaik? Itu anak yang mau belajarnya laki ya? Iya, laki. Anak pertama. Maka minta izin ke orang tua. Orang tua ngasih izin berangkat, orang tua nggak ngasih izin tetap di rumah. Karena yang tahu adalah orang tua anak tersebut. Uwais Al-Qarni juga begitu, pilihannya antara dua. Antara dia berangkat, ketemu Nabi di Mekah, dia dari Yaman berangkat ke Mekah, ketemu Nabi, maka derajat Uwais Al-Qarni akan naik menjadi statusnya menjadi seorang sahabat karena pernah bertemu Nabi, beriman dengan Nabi, ya. Pertemuannya di bumi, nabinya masih hidup, dan insya Allah mati dalam keadaan iman, sahabat. Atau mengurus orang tuanya yang udah sepuh, setelah izin nggak diizinin sama ibunya yang udah sepuh itu, akhirnya Uwais Al-Qarni pun menjadi orang yang mulia dan dimuliakan di langit dan di bumi, walaupun orang yang tidak bisa melihatnya memandang Uwais dalam keadaan hina karena biasa makan dari sampah-sampah yang dipungut. Tetapi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali dipesani oleh Nabi, Ali, Umar, jika engkau bertemu Uwais, kirim salamku kepada Uwais. Uwais pun akhirnya diakui menjadi tabi'in, bahkan sayyidut tabi'in, pemimpin daripada tabi'in. Ya, karena satu langkah lagi masuk derajat
menjadi derajat seorang sahabat. Maka pilihan terserah orang tua, anak ngikut apa orang tua, karena status anak adalah mengikuti kedua orang tuanya. Izin itu adalah lebih baik, orang tua kita tahu apa yang baik untuk kita, bahkan setelah menurut kita itu tidak baik, selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus tetap patuh kepada kedua orang tua. Mungkin nanti bisa bercakap-cakap, berdialog, bertukar pikiran dengan orang tua, mana yang lebih baik di antara keduanya, mungkin menjawab pertanyaan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazaa Habib untuk jawaban-jawabannya. Sudah cukup ya, karena sudah jam 9:15 Habib. Saatnya menutup dengan doa keberkahan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mutannina 'alaiha qabiliha wa atmim 'alaina Allahumma ighfirli ولوالدي وارحمهم كما ربوا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah bihasanal jaza kepada guru kita semuanya, Habib Hisham Al-Habsyi, atas ilmu yang sudah beliau sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, senantiasa menjaga kita dalam akidah yang benar, ya, membimbing kita lewat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semuanya, sahabat-sahabat wakaf Media Al-Bahjah, sampai di sini jumpa kita dalam program ngaji virtual pada kesempatan malam hari ini, ya. Doakan selalu guru-guru kita termasuk Habib Hisham, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat dan istiqomah untuk terus membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Sabtu pekan ini, ya, Sabtu pekan ini kita akan jumpa bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Jadi silakan sahabat-sahabat semuanya ikuti terus program ngaji virtual, ya, agar tentunya kita senantiasa mendapatkan manfaat ilmu, ya. Selain kita juga mendapatkan manfaat untuk terus senantiasa istiqomah dalam berwakaf, kita juga mendapatkan manfaat berupa ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila mungkin tidak bisa memberikan kesempatan untuk Anda bertanya semuanya karena memang waktunya terbatas, tapi insya Allah lewat pertemuan yang singkat ini kita semuanya diberikan segala banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan jumpa kita lewat media virtual ini menjadi mukadimah perjumpaan kita kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.